Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tilawatin Azwa dengan NIM 24233028 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk dasar dan proses komunikasi perpajakan. Secara umum, bentuk dasar dari komunikasi perpajakan ini dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Tahukah teman-teman apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi ini memungkinkan seseorang untuk berinteraksi secara langsung ataupun tidak langsung dengan orang lain. Komunikasi verbal memungkinkan penyampaian informasi yang jelas dan langsung sehingga seringkali digunakan dalam situasi formal maupun informal. Contoh dari komunikasi verbal ini seperti berbicara langsung, berpidato, berdiskusi, dan berinteraksi melalui media sosial. Yang kedua itu adalah komunikasi non-verbal, yaitu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, intonasi suara, serta bahasa isyarat. Pada dasarnya, komunikasi non-verbal seringkali melengkapi komunikasi verbal untuk memberikan makna tambahan atau bahkan menggantikan kata-kata dalam situasi tertentu. Selain itu, komunikasi nonverbal sering bersifat spontan sehingga pesan yang disampaikan cenderung lebih jujur. Contoh dari komunikasi nonverbal ini seperti senyuman yang menunjukkan keramahan, anggukan kepala, nada suara, dan gestur juga merupakan bagian dari komunikasi nonverbal. Menurut saya ada 3 alasan kenapa komunikasi verbal lebih efektif. Yang pertama itu karena komunikasi verbal dalam hal penyampaian informasinya lebih jelas dan langsung. Yang kedua yaitu bahasa nonverbal memiliki sifat yang kurang terstruktur dan tidak semua orang dapat memahami atau menerapkan bahasa nonverbal. Yang terakhir yaitu komunikasi verbal lebih besar peluang untuk menghindari kesalahpahaman dalam penjelasan secara langsung. Proses komunikasi perpajakan ada 7. Yang pertama itu pengirim atau komunitor, yaitu pihak yang menyampaikan informasi mengenai pajak. Dalam hal ini, otoritas pajaklah yang menjadi komunitor atau pengirim. Yang kedua itu ada pesan, berupa informasi yang diberikan pengirim kepada penerima. Dalam hal ini, pesan yang diberikan adalah berupa aturan perpajakan atau cara pelaporan dan lain-lain. Yang ketiga itu ada media atau saluran, berupa sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti seminar, aplikasi pajak, media sosial, serta website DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat itu ada penerima atau komunikan, yaitu pihak yang menerima informasi atau pesan yang bertanggung jawab untuk memahami dan melakukan informasi yang diterima. Dalam hal ini, wajib pajaklah yang menjadi komunikan atau penerima pesan. Yang kelima ada umpan balik, berupa respon dari wajib pajak terhadap informasi yang diberikan, bisa berupa pertanyaan pelaporan atau kepatuhan dalam pembayaran pajak. Yang keenam itu ada konteks, yaitu lingkungan yang mempengaruhi aktivitas komunikasi perpajakan seperti regulasi yang berlaku, tingkat literasi masyarakat, serta perkembangan teknologi. Yang terakhir yaitu hambatan atau gangguan, berupa faktor-faktor penghambat proses komunikasi. Tantangan yang dihadapi dalam komunikasi perpajakan ada 4. Yang pertama itu kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak. Yang kedua itu ada ketidakseimbangan akses informasi terutama di daerah terpencil. Yang ketiga itu ada kurangnya pemahaman teknis pajak bagi masyarakat awam. Yang terakhir yaitu tingkat kepatuhan yang masih rendah sehingga kita perlu lebih strategi dalam komunikasi yang lebih efektif. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.